Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Oke, di informasi kali ini seperti yang tadi siang Lubu katakan, ada waktu habis isya ya, belum diedit kan. Sekarang jam 9-an lah, ntar gua upload ya. Oke, gini, ini menarik banget gitu kan menurut gua sih. Karena apa? Namanya peta jalan ya, waktu itu sempat sama Kortim ya, kita tahu peta jalan mah sudah ada gitu, dan sudah diperbarui juga, sudah gua buatkan videonya juga ya kan. Tuh, wah, udah berapa bulan ya, ada kisaran 4 bulan kali udah. Itu malam-malam sampai ngantuk-ngantuk gue buat video tuh, baca peta jalan 2 jam kalau nggak salah. Kalau nggak salah bener ya, kalau nggak bener salah. Lupa gue ya apa sejam itu waktu itu. Yang jelas sampai ngantuk-ngantuk, seingat gue sih 2 jaman lah ya. Tapi alhamdulillah kelar juga itu video. Pusingnya gimana itu baca sampai 2 jam. Oke, dan ini informasi dari Pinews. Kita bisa baca sama-sama. Pikortim, kabar baik kata Pinews ya. Anggota berkata, kami akan mengumumkan peta jalan mainnet Pai bulan depan. Berarti sekarang Agustus, berarti bulan Agustus, September ya. Mudah-mudahan kita tunggu informasinya, dan di sini ada sesuatu yang mungkin gitu bisa kita ambil kesimpulan atau hal yang bisa ada sedikit pembahasan. Ini yang disampaikan. Oke. Kemungkinan peta jalan yang kami rencanakan untuk dirilis bulan depan dapat mencantumkan beberapa fitur di backlog. Aduh, gue mentok asli pas di istilah backlog gitu, opo gitu loh. Tapi karena sekarang zaman udah canggih dan gue juga punya Mas Bro AI ya, akhirnya daripada ribet puyeng, gue tanya udah ya, itu udah apa itu backlog? Backlog ya. Oke, di situ meringkas terus menjawab juga. Kita bisa sama-sama seperti yang kita ketahui ya, Pikortim atau teknologi itu banyak menggunakan istilah asing yang baru banget kita tahu, khususnya Mang Adun juga ya gitu. Jadi baiknya ini untuk pengetahuan juga, biar kita paham dan nggak salah paham dengan yang Kortim sampaikan itu. Oke, apa itu backlog? Kita baca ya. Backlog adalah sebuah daftar yang berisi apa saja yang harus dilakukan pada suatu produk. Dalam pengembangan produk, backlog sering merujuk pada produk backlog, yaitu daftar prioritas fitur yang harus ada pada produk. Wah, ini jelas ya di sini ya, gitu, yaitu merujuk pada produk daftar prioritas loh ya, penting intinya, diutamakan fitur yang harus ada pada produk atau penetrok ya, kita bahas di sini. Nah, ini fitur yang harus ada di sini, ada diksi fitur loh ya. Kita bisa sama-sama berekspektasi atau berspekulasi ya gitu. Fitur apa yang nanti akan ada, itu yang seru tuh ya, di peta jalan yang akan diumumkan sama Kortim bulan depan. Itu nanti fitur apa nih? Kan di sini jelas ya, yaitu daftar prioritas fitur yang harus ada pada produk. Produk backlog merupakan salah satu artefak dalam kerangka pengembangan perangkat lunak Scrum. Backlog juga dapat merujuk pada daftar pekerjaan atau pesanan barang atau jasa yang belum ditangani atau dikerjakan ya. Pada umumnya backlog digunakan untuk memprioritaskan tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan. Betul banget ya, dalam hal ini kita tahu Kortim lagi banyak banget kerjaan yang belum diselesaikan. Oke, dalam pengembangan produk
Backlog dapat membantu tim untuk tetap fokus pada tujuan dan memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Oke, ini berarti kembali ke peta jalan ya, atau roadmap itu, yaitu fokus, memastikan ya itu tim dapat membantu tim untuk tetap fokus pada tujuan ya, tujuannya apa gitu kan, dan memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Oke, jelas ya di sini ya. Tadi waktu baca ini sih gue sempat kepikir ya ini sih wajar lah ya, namanya kita ngobrol gitu, jangan-jangan nanti bakal ada fitur yang kemarin, contohnya misalkan dompet multisig ya, yang satu untuk exchange Pi, yang satu untuk dompet yang belum lulus KYC pun bisa ya. Ada, sudah gua bahas di video sebelumnya gitu kan. Itu cukup menarik pokoknya ya. Jadi di peta jalan kali ini kita sama-sama berharap lah, mudah-mudahan core team, kalau di peta jalan yang sebelumnya sempat ada bahasa core team yang seperti ini. Jadi kami tidak tahu di depan itu ada tikungan apa saja. Itu Dr. Cheng yang menyampaikan ya gitu. Nah, yang kali ini mudah-mudahan sudah betul-betul matang ya konsep dan peta jalannya. Kita sama-sama berharap gitu. Seperti yang kita baca di sini, backlog itu ada dalam pengertian sebuah daftar yang berisi apa saja yang harus dilakukan pada suatu produk. Ya, apa saja yang harus dilakukan core team nanti dibahas di sana. Itu. Terus fitur juga tadi itu, dia itu daftar prioritas fitur yang harus ada pada produk. Jadi di Pi Network nanti ada fitur apa saja yang harus ada. Itu kan. Nah, ini pas nyampe ke sini wah, ini jangan-jangan nih jangan-jangan Pi Exchange ada ya, mudah-mudahan, karena udah rame memang, belum sempat gua share, udah rame di exchange yang lain kayak di Hobi itu lagi naik, nanti lah gua share ya gitu, lagi naik gitu. Dan seperti kita ketahui Pi rencananya memiliki exchange sendiri ya kan, dan itu kalau misalkan ini asumsi Bang Adun aja ya, kalau misalkan harus ada di exchange lain, yaitu yang kita kembalinya ke Pinet ya, yaitu setiap nantinya perusahaan atau apalah itu bisa terhubung ke Pi Network. Tapi sepertinya nih nanti akan dikenakan pajak itu, tapi nggak tahu ya, karena gue nggak mau jauh itu kan. Seperti ada yang bahas jangan terlalu banyak statement Mang katanya gitu kan. Sebenarnya gue nggak asumsi aja sih gitu, jadi bukan berarti ingin membuyarkan pioner, tidak ya gitu. Kita ngobrol aja ya, kalau bahasa Jermannya itu ngabrang-brangkeun hate lah itu kan, atau bisa dikatakan menghibur hati itu. Jadi supaya tetap semangat gitu, tapi dengan sesuatu yang kemungkinan besar, bukan yang mengada-ada gitu kan. Karena apa yang gua sampaikan setiap hari, gua berfokus kepada setiap video yang gua share gitu kan. Kemarin nge-share apa nih gitu, nah gua bahas, ternyata nyambung gitu kan. Sering bahkan mengadun ya, udah share video A, ternyata di video B, oh iya ini sambungannya kan gitu. Oke, terus ini Jatin Gupta juga, ini Jatin Gupta loh yang ngomong, bukan gua ya. Itu kita bisa baca sama-sama, sama ininya tentang yang tadi ya. Itu bersiaplah untuk memberi pengaruh. Swarop, nah Swarop kita tahu ya, di sini ada nih, udah gua save sebentar, ada founder manajer komunitas jaringan Pi. Peta jalan akan segera dibuat bulan depan. Oke, siap mengungkap masa depan Pi, tekan tombol. Nah ini di sini kan siap mengungkap masa depan Pi.
itu juga sama. Jadi masa depan itu akan terungkap di peta jalan itu loh. Tuh, Jatin Gupta juga bukan berarti mengada-ngada, karena memang Kortim ingin menciptakan peta jalan itu dengan serius, bukan dengan main-main. Seperti itu ya. Nah, oke, di sini seperti di video sebelumnya tadi siang ada Swarop. Sepertinya udah gua save juga screenshotannya ya. Gitu loh. Kita coba cek ya. Ini real nih. Gua nggak ngebuat-buat. Ada nggak Kortim yang namanya Swarop di sini? Oke, set. Kita lihat David lagi. Kayaknya ada deh. Kayaknya loh ya. Seingat gua. Mudah-mudahan ada benar. Kayaknya ada. Kayaknya. Mana ada enggak? Nah, ya kan, buat apa ngada-ngada? Ya ini adanya itu. Oke, siap ya. Thank you. Mang Adun tuh ya ingin selalu menghibur pioner. Intinya seperti itu. Kenapa cengengesan? Gak usah terlalu serius. Sempat ada yang di grup WhatsApp tuh memberi komentar, open minute tuh nggak usah digede-gedein. Kalau sudah waktunya open minute juga, gitu loh. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bawa santai saja, enjoy saja, aktivitas seperti biasa. Jangan terlalu dipusingkan dengan berbagai macam informasi. Ingat itu ya, seperti yang sering gue sampaikan, kita harus pintar-pintar menyikapi informasi, gitu loh ya. Jadi jangan mudah terpengaruh. Kita nonton YouTube nih ya, ini terserah lah mau komen seperti apa, seperti biasa. Mang Adun ya mungkin bukan nyinyir ya ini ya. Ini perlu diingat, Mang Adun hanya ingin sama-sama gitu loh. Kepada semua YouTuber juga jangan mengada-ada. Jangan bisa dikatakan menciptakan konten tuh apa ya, yang cuman sedikit tapi tinggi-tinggiin gitu loh. Padahal itu belum pasti. Kalau mau masuknya ke kayak Mang Adun, ngobrol asumsi seperti itu ya. Dan untuk pioners gitu loh, itu kenapa harus banyak referensi gitu ya? Itu karena memang penting gitu. Kita nggak bisa misalkan pioners yang stay di channel Mang Adun nih nggak bisa gitu, hanya mengasumsi informasi dari Mang Adun saja. Oh, yang di share sama Mang Adun nih bener nggak, real nggak gitu loh. Kalau misalkan hoax itu kasih tahu Mang Adun gitu ya, kasih tahu, karena Mang Adun juga ini selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu kan. Itu jadi pioner sendiri ya jangan terlalu terpengaruh dengan informasi-informasi yang berlebihan. Seperti itu ya. Pintar-pintarlah kita menyikapi mau informasi dari grup, dari Facebook, dari Twitter, dari Instagram, dari manapun, dari investor, dari vendor, dari pioners gitu loh. Kita bawa enjoy saja itu. Karena apa? Karena ini menurut gue ini sebuah kejutan sih ya. Kortim ingin menciptakan roadmap lagi. Ini sebuah kemajuan yang menurut gue pribadi sangat signifikan. Karena apa? Untuk membuat roadmap, nah ini tambahan ya, untuk membuat roadmap itu dibutuhkan konsep yang sangat matang dalam setiap teknisnya. Itu ya, itu kebaca sama Mang Adun gitu loh. Yang bagian yang Kortim, misalkan bagian A, itu harus benar kelar tugasnya. Yang bagian B, C dan seterusnya itu harus kelar. Nah, kalau sudah deal baru diangkat ke konsep roadmap ya, dibaca berulang-ulang. Oke, dibaca berulang-ulang, baru setelah matang dipublikasikan ke pioners. Seperti itu. Ini kerjaan yang tidak mudah ya. Oke, siap. Thank you buat semua, intinya semualah yang dimanapun berada, siapapun adanya ya, sama-sama kita bijak dalam menyikapi setiap informasi. Seperti itu. Yang stay selalu, yang lekos, yang baru gabung juga salam ya. Itu semoga kita sehat selalu, intinya itu. Jadi jangan gue jadi ketawa dah. Jangan
sampai minum Bodrex atau Paramek atau apalah yang buat sakit kepala gara-gara mikirin pair network doang ya. Kita masih banyak hal gitu loh yang lebih penting yang harus kita pikirkan, seperti itu ya gitu. Dan Mang Adun selalu berdoa semoga semuanya dilancarkan rezeki ya gitu, dan diberkahi juga semuanya, rezekinya, rumah tangganya, hidupnya itu ya. Oke, ini cukup segini aja ya yang bisa disampaikan oleh Mang Adun. Seperti biasa, thank you buat yang udah koreksi setiap informasi yang ada di Mang Adun ya. Karena apa? Mang Adun manusia biasa, akui kalau ada salah ya. Oh Mang itu salah tuh gitu kan, tolong direvisi gitu kan. Nah itu langsung disematkan. Kayak tadi Mas Bro Sony, gua salah ya bahas masalah terdesentralisasi dan sentralisasi gitu loh, itu salah. Jadi ketika namanya nge-share gitu kan, itu seingat Mang Adun terdesentralisasi itu terpusat. Ternyata direvisi ya sama Mas Bro Sony. Thank you Mas Bro Sony gitu. Di menit berapa itu, 2:06 atau 16 tadi itu sentralisasi Mang katanya. Itu maksudnya terpusat ya, dari katanya aja sentral tuh pusat ya. Iya, thank you Mas Bro ya, langsung gua sematkan gitu loh. Jadi kita asing dengan bahasa teknologi ya, tapi kita jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk memberitahu pioner yang lain ya. Kalau misalkan ada yang kurang paham, butuh bantuan, sama Mang Adun juga ya, di sini bareng-bareng aja lah. Kalau di channel Mang Adun seperti itu ya, belajar bersama gitu. Karena Mang Adun juga sama, taunya kan pioner pair network teknologi ya semenjak ada pair network ini gitu loh. Oke, thank you ya buat semuanya yang udah support selalu juga di Mang Adun. Oke, Mang Adun pamit undur diri dulu lah, nanti disambung lagi ya. Thank you sekali lagi buat semuanya. Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.